Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasbillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih saudara moderator, eh, Ibu Kang. Eha. Yes. Ya, kemudian yang saya hormati seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan webinar ini. Yang tercatat di sini yang terhormat Profesor Dr. Nuliah Nurdin, kemudian Adinda Rifki Nizami Karsayuda, kemudian Mas Hidayat Nur Wahid, tadi Bang Abdul Aziz, dan terakhir nanti Prof. Lili Romli. Mungkin sudah kali. Kang Jana tentu yang selalu kita berikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang terus menggelar diskusi-diskusi produktif seperti ini ya buat kita para besar HMI Kahmi dan seluruh peserta yang saya mohon maaf dan bisa saya sebutkan satu persatu. Menarik tema kita pada hari ini berkaitan dengan ternyata kita sudah sampai ya pada umur yang ke-80 tahun sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Tentu perjalanan bangsa kita penuh dengan dinamika, tetapi tentu kita harus ada juga memanjatkan rasa syukur bahwa situasi kita pada hari ini terlepas dari banyak masih kekurangan dan kelemahan sudah jauh lebih berbeda, jauh lebih berkembang dan maju dibandingkan masa-masa sebelumnya. Saya tentu lebih mengambil pada perspektif politik dan demokrasi yang selama ini memang saya geluti, baik dulu sebagai aktivis, terus kemudian ya sekarang anggota DPR dan pengurus partai politik. Nah, kalau kita bicara tentang dinamika kebangsaan kita, khususnya dinamika perpolitikan demokrasi kita, sebenarnya juga sudah banyak perkembangan. Ya. Kalau kita pakai istilah saja, ada tafsir-tafsir yang berbeda, baik dilihat dari konsepnya maupun implementasinya. Ya. Kalau kita menggunakan kata demokrasi, semenjak Indonesia merdeka, kita juga selalu menggunakan demokrasi sebenarnya. Dulu waktu zamannya Pak Soekarno, sering dikemukakan ada istilah demokrasi terpimpin. Kemudian di zamannya Pak Harto ada demokrasi pembangunan atau malah juga ada yang mengatakan demokrasi Pancasila. Tetapi secara esensial kita benar-benar melaksanakan atau mengimplementasikan sistem politik kita yang betul-betul memenuhi standar-standar filosofis berdemokrasi itu memang kita rasakan sejak di era reformasi setelah 98. Banyak indikator-indikator yang terlihat, misalnya kita mengambil keputusan terhadap kebijakan atau terhadap pembentukan institusi-institusi negara itu melibatkan rakyat secara meluas gitu dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ditandai dengan pemilu, ada pemilu presiden, kemudian ada pemilu legislatif, ada pemilihan kepala daerah dan seterusnya gitu. Nah, tetapi saya sering mengatakan ya bahwa pemaknaan demokrasi kita setelah 27 tahun kita memasuki era reformasi ya, sebenarnya atau seharusnya ya kita ini sudah lebih maju dalam memaknai demokrasi itu, yang selama ini kalau menurut saya kita selalu menempatkan atau memaknai demokrasi itu hanya sampai pada secara prosedural saja, yang seharusnya kita sudah mulai moving forward
memaknai demokrasi itu secara substansial. Ya. Nah, yang saya sebut sebagai memahami demokrasi secara prosedural, ya. Nah, kita kadang-kadang terjebak kepada simbol-simbol atau ya penempatan artifisial terhadap demokrasi itu sendiri. Ya. Jadi kita kalau pengambilan keputusan melibatkan banyak orang, ya itu sudah disebut sebagai demokrasi. Kemudian kebebasan pers itu juga menjadi simbol salah satu ciri kita melaksanakan demokrasi. Kemudian anti pelanggaran HAM juga seperti itu. Tetapi yang saya maksud dengan pemaknaan demokrasi secara substansial itu adalah apakah ya bagaimana kita menempatkan demokrasi itu bukan sebagai tujuan, ya, tetapi demokrasi itu adalah tools atau instrumen kita mencapai tujuan yang hakikat, yang hakiki. Nah, apa sebenarnya tujuan kita bernegara ini? Ya, tujuan negara kita itu adalah eh, ya kalau bahasanya kita, keluarga besar Hemi Kami itu adalah terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diri Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, atau yang kita sebut sebagai masyarakat cita. Kalau bahasa negara itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, melindungi segenap eh, bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi. Ya. Atau bahasa lainnya juga yang lebih lengkap dalam agama kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebenarnya ukuran keberhasilan kita mengelola negara itu ya tadi itu apabila adil, apabila sejahtera, tentu ukuran adil sejahtera dalam ukuran kita ya yang diri Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau dalam bahasa negara kalau memang masyarakat kita ini cerdas, kemudian negara kita terlindungi, gitu, seluruh tumpah darah kita juga terlindungi dalam pengertian mandiri, berdaulat, gitu ya, terus kemudian sejahtera dan ikut aktif di dalam membangun peradaban, ya, yang tadi damai, apa namanya, adil dan keadilan, memenuhi keadilan sosial dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya ukuran-ukuran dari keberhasilan pengelolaan negara Indonesia yang dulu sudah mulai didiskusikan, kemudian dicantumkan menjadi tujuan cita-cita negara pada para founding fathers kita. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa mencapai ke sana dengan cara atau sistem yang seperti apa? Pada rezim-rezim sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, ya, dan semakin ke sini terus kita koreksi gitu ya. Dulu kita memakai dengan cara demokrasi terpimpin. Kita memiliki pemimpin kita hampir 20-an tahun gitu ya. Kita sama-sama tahu waktu itu bagaimana situasi terakhirnya di ujung masa kepemimpinan itu. Kemudian juga pada era berikutnya kita memiliki pemimpin selama 30-an tahun yang kita tahu juga sampai mana akhir ujungnya gitu. Nah, dan kita juga kemudian memilih demokrasi yang seperti sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat perjalanan itu dari tahun 45, 20 tahunan apa namanya sesudahnya gitu ya, tentu ada perbedaan, ada kemajuan ya, dibandingkan dengan 20 tahunan sebelumnya. Sama juga setelah pergantian masuk era Orde Lama ke Orde Baru, ya sekian 30-an tahun kita berjalan, terlepas kelemahan dan ke kelebihannya, kita juga bergerak maju gitu.
Nah, sama juga dengan di awal reformasi sampai sekarang kita juga bergerak maju. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah kita harus terus berkutat dalam kemajuan-kemajuan yang tidak cepat gitu ya. Tentu kita berharap ada percepatan-percepatan atau lompatan-lompatan yang memang kita bisa cepat sampai kepada tujuan-tujuan yang tadi saya jelaskan itu. Nah, kita sudah memilih sistem politik untuk mencapai dan kita sudah berkonsensus untuk mempercepat itu kita memilih sistem demokrasi. Nah, tinggal persoalannya tadi kembali kepada soal pemakna demokrasi. Seharusnya demokrasi itu memang kita tempatkan sebagai instrumen untuk mencapai itu. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa eh, ternyata kita ini mungkin perlu ya untuk membuat ukuran-ukuran. Ya. Misalnya, sebagai bagian kita mulai memaknai demokrasi secara substansial itu. Ya. Misalnya, apakah pemilu yang sudah kita laksanakan 6 kali di dalam orde reformasi ini, itu semakin mendekatkan kita kepada tujuan negara, misalnya apakah semakin sejahtera atau tidak masyarakat kita. Kemudian apakah pemilu yang kita sudah sepakati 3 jenis pemilu dengan sistem pemilihannya masing-masing, ya, itu sudah membuat masyarakat kita menjadi masyarakat tertib hukum tidak? Sebagaimana kita mendeklarasikan diri kita juga sebagai negara hukum. Kemudian apakah misalnya eh, pemilu yang kita laksanakan itu semakin membuat masyarakat kita semakin cerdas, baik cerdas secara umum atau cerdas secara politik. Apakah membuat masyarakat kita semakin semakin berintegritas? Apakah pemilu itu atau demokrasi yang selama ini kita gunakan itu semakin membuat masyarakat kita itu tidak pragmatis misalnya. Nah, tentu ukuran-ukuran itu yang harus kita ambil. Nah, kalau ternyata jawaban dari pertanyaan itu semua belum, maka kemudian kita bisa mengatakan alat yang kita pergunakan ini tentu harus kita sempurnakan, harus kita koreksi. Nah, oleh karena itu makanya eh, saya ingin sekali mendiskusikan kepada kita semua dan sudah dilakukan juga dalam diskusi-diskusi ini ya, bahwa eh, perlu ada perbaikan-perbaikan sistem ya, atau subsistem dalam politik dan demokrasi kita. Nah, eh, momentumnya menurut saya adalah saat ini. Karena apa? Karena tadi kita sudah 27 tahun memasuki reformasi, yang saya kira dalam teori-teori ilmu sosial dan politik 20-25 tahun itu bagi sebuah komunitas atau bangsa adalah waktu di mana untuk melakukan perubahan yang sangat radikal, yang sangat mendasar, ya, yang sangat fundamental ya, untuk menatap kemajuan berikutnya. Gitu. Dulu juga kita kan pernah mengatakan ada istilah 5 kali repelita 20-25 tahun itu tentu harus ada dasar yang kita letakkan lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu, diskusi-diskusi yang terjadi sekarang sebenarnya harus kita rawat, ya. Tidak boleh kita tidak kita boleh hentikan dan tidak boleh kemudian kita putuskan berdasarkan satu pandangan saja. Misalnya, ya, yang berkaitan dengan soal pemilu saja. Eh, Sekarang diskusi banyak berkembang tentang soal eh, putusan Mahkamah Konstitusi membagi pemilu nasional dengan pemilu lokal gitu misalnya. Terus kemudian dilanjutkan dengan apakah pilkada lebih baik dikembalikan ke DPR atau tetap langsung misalnya ya. Atau kemudian kita mau memilih sistem pemilu yang seperti apa? Yang terbuka, yang tertutup atau hybrid misalnya begitu. Nah, jadi menurut saya diskusi-diskusi sekarang yang
berkembang itu harus terus digelorakan, ya. Dan kemudian kalau memang ini disebarluaskan, dibuka, dan kemudian banyak sekali mendapatkan pandangan dan masukan sehingga kita punya banyak alternatif, maka kemudian tanpa ada kemudian satu keputusan dari pihak manapun untuk menentukan harus yang seperti ini gitu. Ini yang menurut saya menjadi momentum kita untuk berpikir lebih jauh hal atau sistem yang lebih baik. Nah, tentu kita semua berharap diskusi itu tidak dihentikan dengan keputusan sepihak oleh siapa yang berwenang untuk memutuskan itu sebelum semuanya kita menyepakatinya. Nah, kalau itu bisa terjadi, menurut saya tentu kita punya optimisme bahwa 25 tahun, 27 tahun yang akan datang, fase kedua reformasi ini, kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang lebih baik. Karena seperti yang barusan disebutkan oleh pembicara sebelumnya, ya, kalau saya memaknai, ya, politik itu di hulunya, ya. Jadi kalau kemudian urusan sistem politik, sistem hukum itu bagus, maka kemudian itu akan berdampak pada pembangunan sistem sistem kehidupan yang lain, ya. Nah, oleh karena itu, ya, itu yang pertama. Tetapi menurut saya perbaikan-perbaikan sistem itu di 27 tahun di era reformasi ini tidak cukup pada perbaikan-perbaikan di level yang teknis, ya, di level yang undang-undang. Karena oke lah, tadi misalnya Bang Ajis mengatakan ada kritik terhadap pengelolaan atau penyelenggaraan negara oleh para penyelenggara negara, gitu. Tetapi yang saya ingin sampaikan juga adalah eh, bahwa perubahan atau pembaharuan, perbaikan itu tentu juga harus eh, adanya komitmen dari penyelenggara atau penyelenggara negara, gitu ya. Bagaimana berkomitmen untuk menyelenggarakan negara ini secara sungguh-sungguh, ada keberpihakan kepada rakyat, atau sebelum adanya keberpihakan, adanya pemahaman tentang situasi negara kita pada hari ini, ya. Apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan, gitu. Ya, tentu kami berterima kasih kalau tadi ada kritik, ya, terhadap pemerintah, terhadap DPR, gitu ya. Tentu kami juga harus semakin membuka mata lebar-lebar, kemudian membesarkan telinga kita masing-masing, ya, untuk mendengarkan apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat secara umum, ya, yang yang bisa kita simpulkan bahwa PR kita masih banyak, ya, bahwa masalah kita di masyarakat itu masih banyak, soal ekonomi, soal pemberantasan korupsi, soal bagaimana pengembangan eh, pengembangan kebudayaan kita yang berbeda, yang selama ini, ya, soal pragmatisme dan seterusnya itu, ya. Jadi nyimpang sedikit, kalau bicara tentang pragmatisme, saya beberapa kali mengatakan problem terbesar negara kita ini secara kultural itu adalah makin meruas dan mendalamnya budaya pragmatisme itu. Bukan hanya pada elit politik, tapi juga di dalam masyarakat kita. Ya, saya tidak bicara tentang siapa yang paling bertanggung jawab terhadap situasi itu, tapi faktanya sekarang budaya itu sudah sangat meluas, gitu. Nah, itu yang juga menjadi PR. Nah, karena itu sudah semakin membudaya, gitu ya. Salah satu contoh tadi budaya pragmatisme itu, makanya kemudian saya mendorong bahwa oke, kritik terhadap soal penyelenggaraan penyelenggara, tapi sistemnya juga harus kita bangun secara secara bagus. Nah, oleh karena itu, karena sudah 27 tahun dan problemnya kita semakin hari semakin yang mendasar, saya kira juga saya berpandangan kita juga sudah mulai harus melakukan kajian-kajian terhadap
konsep-konsep dasar, konsep-konsep ketatanegaraan kita, evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan kita, ya. Eh, Yaitu dengan melakukan kajian konstitusi, ya. Saya menilai bahwa untuk menatap 27-25 tahun yang lebih baik ke depan, sudah saatnya juga kita sekarang sudah mulai melakukan evaluasi dan kajian dan kemudian melakukan penyempurnaan terhadap hal-hal yang mendasar mulai dari konstitusi kita. Ya, tidak cukup perbaikan itu dengan apa namanya di level undang-undang atau peraturan yang lebih teknis lagi. Nah, apalagi juga termasuk masalah soal bagaimana memperkuat pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penyelenggara negara tadi itu. Nah, apa kira-kira setidaknya ada 7 ya yang mungkin juga masih bisa berkembang ya di dalam kita akan melakukan kajian konstitusi itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana di dalam kajian konstitusi atau koreksi atau amandemen Undang-Undang Dasar atau penyempurnaan konstitusi seperti yang saya katakan itu harus kembali menekankan adanya penguatan ideologi Pancasila ya di dalam semangat konstitusi kita itu dan juga nanti semangat di dalam implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, tadi koreksi saya terhadap budaya yang sudah tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita kembangkan, yaitu harus dimulai di hulunya, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah eh, evaluasi terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara dalam rangka penguatan lembaga negara itu sendiri. Ya. Nah, kita selama ini punya lembaga-lembaga negara ya yang kita tahu. Ya. Misalnya dulu ada perubahan, ada koreksi dan perubahan. Misalnya pertama tentang keberadaan MPR. Ya. Dulu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian kita produknya adalah salah satunya adalah penetapan ada garis-garis besar haluan negara dulu yang kemarin beberapa tahun lalu ada perdebatan soal perlu apa tidak lagi GBHN yang kemudian ada PPHN ya. Nah, sekarang kita punya MPR yang keberadaannya cuma sekedar hanya formalistik dan simbolik ya. Rapat cuma setahun sekali eh, yang kita kurang rasakan sebetulnya keberadaan lembaga yang terhormat seperti ini harusnya lebih produktif, lebih hebat, lebih terasa gitu ya keberadaannya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya DPD RI, ya. Kita ini sekarang kalau dilihat dari sistem politik, kita ini agak membingungkan. Kita ini menganut sistem bikameralkah atau trikameralkah gitu. Ada orang yang mengatakan setengah-setengah bikameral atau setengah-setengah trikameral gitu dengan keberadaan DPD RI. Nah, padahal kalau dilihat dari sejarahnya, DPD RI ini lahir atas koreksi dari adanya utusan daerah dan utusan golongan di masa lalu yang berada di dalam anggota MPR gitu. Nah, itu salah satu yang tentu kita harus kaji. Kemudian keberadaan Mahkamah Konstitusi misalnya, ya, ini sekarang sedang terjadi apa namanya dialektika, ya, dialog tentang keberadaan ini. Karena kalau misalnya saya terlepas ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang cukup baik, yang cukup bagus gitu, tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi ini seringkali menjadi seolah-olah pembentuk undang-undang ketiga. Ya, padahal dalam konstitusi kita pembentuk undang itu cuma ada dua, yaitu DPR dan pemerintah. Gitu. Nah, tentu hal-hal yang saya sampaikan ini perlu ada menjadi kajian yang mendalam ya, perlu diskusi, ada pandangan yang bermacam-macam tentang itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah di dalam kajian konstitusi kita itu juga dibicarakan tentang bagaimana dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, ya, efektif dan wibawa.
Kita menganut selama ini ada semacam eh, implementasi teori trias politika, ya. Misalnya ada legislatif, eksekutif, eh, yudikatif. Nah, pertanyaannya apakah selama ini koordinasi antara kekuasaan, tiga kekuasaan ini, itu sudah efektif, eh, eh, produktif, kolaboratif, sinergi, terjadi sinergi atau tidak, gitu. Nah, makanya dulu atau beberapa lalu juga kalau saya tidak salah juga terjadi diskusi, pernah ada diskusi tentang pentingnya lembaga kepresidenan misalnya, atau apa, sorry, undang-undang tentang kepresidenan, ya. Nah, itu semua ujung-ujungnya adalah di konstitusinya bicara tentang soal penyelenggara pemerintahan yang efektif. Nah, yang keempat adalah soal pemantapan demokrasi kita. Nah, tadi saya sebutkan tadi soal kita memilih sistem pemilu seperti apa, gitu ya. Nah, tetapi kita harus betul-betul melakukan evaluasi sebenarnya demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia, demokrasi Pancasila kita tuh seperti apa, ya. Apakah kita harus sepenuhnya ngikutin yang katanya nenek moyangnya demokrasi itu Amerika misalnya. Padahal sebenarnya menurut saya demokrasi kita ini sudah beyondnya, ya, dari mereka, melebihi. Kalau kita mau apa frankly speaking gitu, misalnya, ya, eh, kalau dari apple to apple, ya demokrasi kita ini sering disebut sebagai demokrasi yang super super liberal. Cara pemilihan presidennya saja jauh lebih maju kita dibandingkan dengan Amerika. Di sana itu masih pakai electoral college, kita langsung gitu, ya. Nah, dan lain-lain. Nah, apakah itu yang memang merupakan ciri khas demokrasi kita? Di mana misalnya kalau kita kembali kepada Pancasila, sila keempat itu, ya itulah katanya dulu eh, cara pandang konsep awal secara filosofis para founding fathers kita mengatakan demokrasi kita itu, ya, yaitu tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Apa itu implementasinya, gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, ini kita bicara tadi tentang soal pemilu, kalau pemilu nasional, kemudian apakah pemilihan kepala daerah itu langsung atau tidak langsung, di mana sebetulnya titik sentral otonomi daerah kita. Kita ini kan berjenjang, ya. Sebetulnya heavy otonomi daerah kita itu ada di kabupaten kota. Tetapi model pemilihannya di provinsi yang kita sebut sebagai perpanjangan tangan pusat sama dengan kabupaten kota. Sementara aparat kabupaten kota yang namanya kecamatan yang mengkoordinir juga desa-desa itu ditunjuk langsung oleh kepala daerah. Nah, setelah kemudian yang berikutnya, eh, keotonomian yang paling mendasar itu ada di desa, ya. Pemilihan kepala desa itu jauh lebih dinamis, atau bahasa lebih vulgarnya jauh lebih kejam, jauh lebih sadis, jauh lebih semarak, atau lebih ekstrimnya lebih brutal, gitu, di desa. Yang selama ini kita luput dalam pengaturannya di sana. Kita seolah-olah tidak memasukkan itu menjadi bagian pemilihan, tidak memasukkan itu dalam bagian pemilu, gitu. Tapi itulah entitas terkecil politik negara kita sebetulnya, yang tentu harus kita atur. Nah, yang keenam adalah tentu soal pemerataan ekonomi. Kita selalu mengagungkan, menempatkan pasal 33 itu menjadi pasal yang menyemangati semua tentang konsep sistem ekonomi kita, gitu. Tetapi apakah kata-kata atau frasa-frasa atau kalimat pasal-pasal ayat-ayat yang ada di sana itu sudah mencerminkankah memang itu tentang ekonomi kita yang kita bandingkan dengan realitas kita sekarang ini?
ya, atau memang bukan itu yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila, yang kita sebut sebagai ekonomi kerakyatan, ya. Atau kemudian mungkin perlu kita update. Yang selama ini kita cuma mengatur bumi, air, eh, tanah gitu ya. Tapi sekarang dunia sudah mengatur tentang ekonomi itu juga berkaitan dengan soal udara misalnya. Yang itu tidak tercover di dalam eh, Undang-Undang Dasar kita. Nah dan lain-lain ya. Soal ada yang mengatakan konsep gotong royong itu seperti apa? Konsep kekeluargaan, ekonomi kekeluargaan itu. Ada yang memplesetkan, oh kalau gitu memang selama ini kenapa ada oligarki, ada kelompok ekonomi 10% menguasai 90% ekonomi Indonesia. Ya karena memang kekeluargaan gitu, ekonomi kekeluargaan gitu. Maka kenapa ada kemudian yang membuat antitesi dari itu, kenapa nggak ekonomi gotong royong misalnya. Nah, tapi artinya kita harus juga mulai mengkaji tentang konsep-konsep itu gitu di konstitusi kita. Nah, yang terakhir bukan artinya yang tidak penting, sama pentingnya masalah pemberantasan korupsi, ya, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kita ini sebut dari dulu negara kita inilah negara hukum, ya, tetapi apa namanya, eh, ya kita banyak sekali peraturan, banyak sekali undang-undang gitu ya, tetapi juga banyak sekali pelanggaran, ya, yang mungkin tadi bicara tentang komitmen dan law enforcement kita ya. Tadi saya sore diundang Kompas TV bicara tentang soal ada penjahit yang kemudian dituduh dan kemudian ditagih harus bayar tagihan pajak 2,8 atau ada aliran 2,9 miliar gitu ya. Nah, tadi diskusi itu bukan hanya sekedar soal kita tidak punya database kependudukan yang baik, tetapi juga karena masih adanya wilayah abu-abu gitu ya. Jadi banyak pihak yang punya otoritas mengambil kesempatan yang kemudian itu sebenarnya melanggar undang-undang, melanggar peraturan-peraturan yang ada. Nah, banyak lagi yang lain. Jadi memang pemberantasan korupsi kita itu menghadapi masalah yang sangat kompleks. Ya. Yang jawabannya saya kira memang harus dimulai dari hal-hal yang mendasar seperti konstitusi kita itu. Nah itu 7 hal yang saya kira perlu kita diskusikan. Saya mengajak kepada kita keluarga besar kami HMI untuk mulai juga melakukan diskusi hal yang sangat fundamental ini ya. Saya kira periode 2025 2004-2009 ini adalah momentum kita untuk mengkaji konstitusi kita lagi. Apalagi besok tanggal 18 Agustus itu adalah hari konstitusi yang tentu harus tidak boleh kita memaknainya seperti ya biasa-biasa saja perayaan setiap tahun berikut sebelumnya yang seremonial dan seterusnya gitu. Tapi kita harus bicara karena itu dasar kita bernegara gitu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentu dalam perspektif yang eh, perspektif politik dan demokrasi khususnya ya. Eh, dalam kita merayakan 80 tahun Indonesia kita merdeka. Tentu kita berharap masih akan ada 80 tahun berikutnya Indonesia ke depan yang jauh harus lebih baik dibandingkan 80 tahun sekarang ini. Tentu kita harus mulai berpikir dengan semuanya melakukan hal-hal yang baik, termasuk perbaikan-perbaikan yang baik dan mendasar. Saya kira itu, terima kasih buat Kang Jana dan semuanya, Bu Eha sebagai moderator dan seluruh narasumber serta pendengar dari webinar ini. Uh, betul, jadi tadi kalau saya mengusulkan tentang salah satu yang akan kita kaji ulang dalam konstitusi kita itu adalah uh, bagaimana membuat pemerintahan yang efektif itu ya, bukan untuk kemudian penyeragaman gitu,
tapi justru masing-masing lembaga, masing-masing institusi ini kita perkuat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau misalnya ya kita mempunyai sistem pemerintahan, sistem presidensial. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial itu tidak dikenal adanya kelompok oposisi atau partai politik yang berada berpihak berposisi sebagai oposisi. Nah, selalu yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, pertanyaannya di mana check and balancesnya? Nah, check balancesnya itu sebetulnya terjadi di DPR. DPR lah sebagai kekuatan penyimbang dalam di dalam pemerintah menjalankan tugasnya. Nah, tentu kan DPR ini harus diperkuat. Tadi bagaimana supaya memang aspirasi, suara, representasi rakyat itu betul-betul semakin terasa di dalam kebijakan, keputusan, pandangan, sikap dari DPR. Nah, begitu juga penguatan di institusi yang lain, yudikatif misalnya. Ya, tadi kan ada kritik bagaimana apa namanya kekuatan-kekuatan lembaga-lembaga hukum kita itu juga mudah atau gampang diintervensi atau menjadi alat ya bagi kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang tentu kalau harus kita perkuat. Nah, terakhir saya tadi merespon seluruhnya, eh, kita tidak berharap sebenarnya kajian atau evaluasi apapun terhadap sistem, ya, baik itu sistem yang besar, sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem demokrasi, apakah melalui apa namanya revisi undang-undang atau kemudian amandemen Undang-Undang 45, kita kembali mundur, tidak. Ya, itu yang harus menjadi kesepakatan dan kesepahaman kita. Ya, kita tidak boleh melakukan itu dalam rangka untuk setback. Ya, jadi itu juga yang harus kita sepakati, yang harus kita pahami bahwa kita menuju sesuatu yang lebih baik dari kondisi yang sekarang. Ya, banyak yang kita sudah dapatkan hal-hal yang baik, tapi kita ingin lebih baik lagi. Nah, jadi hal-hal yang kembali ke masa yang lalu tentu kita tidak yang tidak baik buat kita, tentu kita tidak perlu ulangi, tidak perlu kembali lagi ke sana. Nah, itu yang menjadi dasar ketika kita harus menjadi konsensus kesepakatan kita untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar tadi itu. Saya kira itu tadi ya yang berkaitan dengan soal apa yang disampaikan dan ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.